Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah ke-8 atau pertemuan ke-8 dari mata kuliah kita, mata kuliah keterampilan komunikasi dan kerjasama. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai seorang mahasiswa atau sebagai bagian dari masyarakat atau bagi yang sudah bekerja sebagai seorang karyawan. Dalam peran-peran tersebut tentu kita pernah melakukan aktivitas yang namanya presentasi, menyampaikan gagasan, atau menyampaikan laporan. Sebagai mahasiswa menyampaikan laporan dari tugas mata kuliah yang kita ikuti, menyampaikan laporan tugas akhir, menyampaikan laporan magang. Itulah contoh-contoh aktivitas presentasi yang kita lakukan. Bagi yang aktif organisasi pun demikian. Kita melakukan presentasi dalam forum-forum rapat organisasi kemahasiswaan yang kita ikuti, ya, rapat program kerja, rapat menyusun anggaran atau rapat merencanakan sebuah program yang akan dilakukan. Nah, di situ kemudian gagasan kita perlu disampaikan melalui forum komunikasi yang namanya presentasi. Nah, bagi yang sudah bekerja sebagai seorang karyawan, aktivitas presentasi ini pun tentu sudah menjadi keseharian kita, ya. Ya, kita menyampaikan laporan kepada atasan, menyampaikan konsep baru atau gagasan baru untuk pengembangan organisasi atau produk dari perusahaan kita, itu juga harus dilakukan melalui mekanisme komunikasi presentasi. Sehingga memastikan komunikasi kita interaktif, ya, memastikan komunikasi kita itu baik, presentasi kita baik, itu menjadi suatu yang penting. Sehingga proses komunikasi publik kita yang kita lakukan melalui presentasi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kita masuk ke bagian pertama, tujuan dari topik ini. Topik ini penting bagi kita semua, ya, terkait dengan peran-peran yang akan kita lakukan sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang bagian dari masyarakat, atau bagian dari sebuah institusi atau sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan, di mana kita perlu memiliki kemampuan untuk memunculkan atau menghadirkan perhatian atau minat dari audiens terhadap apa yang kita sajikan. Karena jika audiens itu mampu dan mau memperhatikan kita, berminat, tertarik memperhatikan apa yang kita presentasikan, maka itu sudah langkah awal untuk keberhasilan dari presentasi kita. Yang harapannya nanti tujuan dari presentasi kita bisa tercapai, ya. Jadi salah satu langkahnya adalah mereka tertarik, mereka berminat. Nah, sehingga kita perlu memiliki kemampuan ini, memiliki kemampuan presentasi yang interaktif, ya, komunikasi yang menarik bagi audiens, ya. Yang kedua, kemampuan presentasi interaktif juga diperlukan untuk menghindari proses komunikasi yang membosankan. Ya, proses komunikasi yang kita lakukan melalui presentasi harus merupakan sebuah komunikasi yang menarik, yang tidak membosankan, yang bagi audiens itu sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, dibutuhkan teknik presentasi interaktif, ya. Dengan interaktif itu tidak ada yang merasa jenuh, tidak ada yang merasa bosan, dan semua orang merasa ingin terus mendengarkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan presentasi interaktif ini menjadi penting karena dengan presentasi yang interaktif kita bisa menggali lebih banyak pendapat. Kita bisa lebih banyak mendapatkan masukan dari audiens. Sehingga nanti pokok bahasan yang kita sampaikan atau yang kita bahas dalam forum komunikasi presentasi tersebut menjadi lebih matang, lebih dalam, atau lebih komprehensif. Nah, sehingga nanti apa yang kita sampaikan menjadi sebuah ide-ide yang menarik dan bahkan menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan bersama-sama dan dimiliki bersama-sama dengan terjadinya komunikasi yang interaktif. Nah, kalau kita lihat secara pengertian, ada dua kata penting dalam presentasi interaktif. Yang pertama tentu adalah kata presentasi itu sendiri, dan yang kedua ya kata interaktif yang mengikuti presentasi, ya, sehingga menjadi satu frasa presentasi interaktif.
Presentasi secara bahasa artinya penyajian ya atau pemaparan. Kita menyajikan sebuah pembahasan atau memaparkan sebuah kajian, sebuah hasil dari aktivitas ya. Jika itu ada sebuah bentuknya adalah laporan. Jadi kita menyampaikan kepada publik, kepada orang banyak. Nah, gagasan kita atau apa yang sudah kita lakukan. Itu presentasi, mempresentasikan, menyajikan atau memaparkan. Nah, adapun interaktif artinya adalah saling mempengaruhi. Di mana di situ dengan adanya saling mempengaruhi harus ada interaksi timbal balik. Dia dua arah. Jadi saya menyampaikan sesuatu kepada publik, lalu publik merespon. Ya, jadi mutuali, dua arah, saling memberikan pengaruh, saling memberikan respon timbal balik. Tidak dikatakan interaktif kalau kemudian bentuknya hanya satu arah. Ya, satu orang berbicara yang lain hanya boleh mendengarkan, tidak boleh menanggapi. Nah, itu tidak interaktif. Tapi interaktif kata kunci pertama adalah adanya keterlibatan, adanya partisipasi dari audiens. Nah, makanya dengan presentasi interaktif ini, presentasi kita menjadi presentasi yang menarik karena semua orang dilibatkan. Tapi kalau tidak ada yang terlibat menjadi tidak menarik, ya. Atau dalam bahasa yang lain sederhana, presentasi interaktif ini ya pengertiannya adalah proses penyajian informasi atau gagasan yang timbal balik atau bergantian antara penyaji dengan audiens, saling merespon, saling menanggapi. Ya, jadi ketika terjadi proses presentasi, audiens bisa memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan ya, sepanjang proses komunikasi presentasi itu terjadi. Bisa jadi pertanyaan itu atau tanggapan itu terjadi atau disampaikan di awal, bisa di tengah atau di akhir. Yang jelas proses itu dua arah, antara yang mempresentasikan dengan yang menyimak presentasi. Nah, sebelum proses presentasi kita lakukan, penting kita melakukan persiapan, ya, merancang presentasi kita dengan sebaik-baiknya, baik rancangan materi presentasinya atau skenarionya, ya, alurnya, dan membayangkan siapa pesertanya, kemungkinan pertanyaannya akan muncul dan seterusnya. Menguasai itu adalah bagian dari kita mempersiapkan keberhasilan presentasi kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan skenario atau bahannya, maka bisa jadi itu menjadi sebuah langkah kegagalan dari presentasi kita. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan sebagai langkah persiapan atau prakondisi sebelum kita melakukan presentasi. Pertama adalah mereview tujuan bahasan. Kita lihat topiknya apa tujuan bahasan ini, sehingga kita tahu kemana arah pembicaraan kita atau arah pertanyaan kita kepada audiens sebagai bentuk merespon, ya, mengundang respon dari audiens. Itu jadi lebih terarah. Kalau kita nggak tahu tujuan pembahasan seperti apa, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan kepada audiens itu pertanyaan-pertanyaan tidak nyambung, tidak mengarah kepada tujuan dari pembahasan kita. Jadi kita penting sekali untuk memahami apa tujuan dari pembahasan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, nah setelah tahu tujuannya, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pokok bahasan. Pertanyaan ini penting kita sampaikan untuk memancing atau menstimulus rasa ingin tahu atau respon dari audiens. Ya, karena kita sedang berbicara komunikasi interaktif. Kita sangat mengharapkan audiens itu terlibat, audiens itu mau merespon, audiens mau menjawab, audiens mau memberikan tanggapan untuk memperkaya apa yang kita presentasikan. Nah, salah satu teknik untuk mengundang partisipasi dari audiens adalah dengan membuat pertanyaan atau memberikan pertanyaan pada audiens. Ya, jadi pertanyaan itu nanti akan direspon oleh audiens. Selanjutnya, yang ketiga, kita perlu juga menghubungkan pokok pembahasan dengan beberapa unsur-unsur yang penting. Ya, yang pertama, menghubungkan pokok bahasan kita dengan materi atau topik kajian sebelumnya. Boleh juga. Ya, jika ini adalah sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan, ya, merupakan lanjutan dari proses sebelumnya, kita menyampaikan kaitannya dengan materi yang lalu apa, ya, bisa ya, atau bisa juga dengan
dikaitkan dengan materi yang akan datang. Kenapa perlu memahami materi ini? Karena kita sebentar lagi akan menggunakan ini, misalnya dalam konteks presentasi interaktif. Misalnya di awal saya menyampaikan bahwa teknik ini diperlukan oleh kita ketika kita akan melakukan presentasi tugas kuliah atau kita melakukan presentasi tugas akhir kita. Jadi menguasai teknik ini atau keterampilan ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, mengaitkan itu dengan apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi itu menjadi penting dan menjadi menarik, ya. Jadi materinya itu menjadi seperti dalam tanda kutip membumi, tidak ngawang-ngawang. Orang tahu apa kegunaannya, untuk apa ini materi saya gunakan atau saya pelajari. Ya, apa manfaatnya saya memahami materi ini. Jadi kita perlu mengaitkan dengan kondisi sebelumnya atau apa yang akan kita lakukan. Biasa juga kita mengaitkan materi itu dengan pengalaman nyata penyaji, pengalaman nyata si presenternya. Ya, misalnya kita bicara tentang dampak yang sekarang sudah terjadi, misalnya COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi. Kita kebetulan mengalami, kita bisa bercerita ya, dari pengalaman itu kita sampaikan bahwa apa yang kita sajikan itu nyata, ada ya, sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan itu lebih mudah dan lebih menarik untuk disimak ya, untuk dipikirkan dibanding sesuatu yang abstrak ya. Lanjut, yang ketiga, kita juga bisa menggali topik bahasan ini ya, pokok bahasan ini dengan pengalaman audiens. Ya, tadi dengan membuat pertanyaan, bisa jadi bentuknya, apakah ada yang pernah mengalami ini? Ya. Siapa yang pernah mengalami melakukan presentasi kepada atasan? Siapa yang pernah melakukan presentasi di organisasi? Adakah di antara kita yang pernah melakukan presentasi tugas kuliah? Misalnya seperti itu. Bolehkah diceritakan? Nah, itu bagian dari memperkuat pokok bahasan dengan memberikan contoh-contoh pengalaman langsung. Sehingga nanti lebih terbayang materi ini seperti apa, atau jika ingin diperdalam jadi lebih tahu ya, dari pengalaman yang sudah saya lakukan ternyata kita butuh ini, itu dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya kita perlu juga menghubungkan pokok bahasan dengan berbagai pengalaman-pengalaman lain. Nah, artinya kita juga bisa mengambil beberapa referensi dari buku yang kita baca atau dari artikel yang kita download atau video terkait dengan konteks pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Itu penting. Itu akan menjadi sebuah landasan yang memudahkan bagi audiens untuk memahami apa yang kita presentasikan. Nah, selanjutnya langkah persiapan yang harus kita lakukan juga adalah mempersiapkan alat bantu yang diperlukan. Apa yang diperlukan untuk presentasi kita nanti harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita memerlukan laptop, maka pastikan laptopnya tersedia, baterainya cukup. Kalaupun buat jaga-jaga ada kabel chargernya, itu perlu kita pastikan. Yang berikutnya, kalau kita pakai laptop, ya mau nggak mau kita juga harus memastikan LCD proyektornya ada atau enggak. Ya, itu bagian dari persiapan. Kalau ternyata tidak ada, ya dari hari sebelumnya kita harus pastikan perlengkapan itu tersedia dan siap digunakan. Ya, kalau ternyata dari H-1 belum siap, kita harus membuat antisipasinya seperti apa. Oh, tidak mungkin saya pakai laptop, saya akan pakai handphone. Oh, saya akan pakai paper. Kalau pakai paper, saya sebaiknya memperbanyak materi itu, lalu saya berikan kepada semua audiens, sehingga nanti audiens bisa menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan dengan slide yang mereka pegang, yang dicetak misalnya ya. Nah, itu kita perlukan, kita perlu pastikan alat bantu yang kita butuhkan. Jika kita menggunakan animasi atau video dalam presentasi kita, misalnya yang di situ dibutuhkan suara atau speaker untuk mengeluarkan suara dari video yang kita siapkan, maka perlu juga kita memastikan kita mempersiapkan speaker aktif misalnya, atau speaker sound systemnya. Ada mic-nya mungkin dengan sound system, kita perlu siapkan itu tersedia. Jika tidak, maka itu akan menjadi penghambat dari presentasi yang akan kita lakukan. Ya, bisa jadi nanti presentasinya menjadi tidak optimal karena ternyata salah satu yang penting yang menggugah, yang membuka mindset atau pikiran dari audiens kita itu ternyata kuncinya ada di video yang akan kita tampilkan, ternyata itu tidak tersedia. Ya, ternyata itu tidak tersedia sehingga tidak bisa ditampilkan atau suaranya tidak keluar. Maka harus dipastikan
speaker itu tersedia. Begitu juga misalnya kita membutuhkan pointer. Jika kita tidak menyiapkan ada operator laptop dan kita ingin lebih interaktif, bergerak di tengah-tengah audiens, pastikan kita juga menyiapkan alat untuk menggeser slide presentasi kita dan juga pointernya. Nah, alat itu harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Atau kalau ada produk yang ingin kita tampilkan, pastikan juga produk itu sudah kita siapkan dan bisa ditampilkan atau ditunjukkan kepada audiens. Nah, ketika persiapan semua sudah dilakukan dengan baik, maka langkah awal selanjutnya kita akan masuk ke dalam presentasi itu sendiri. Nah, ketika sudah berada pada ruang presentasi, ya ruang di mana kita akan menyampaikan gagasan, dalam waktu yang sangat singkat mungkin kita akan melakukan presentasi. Hal pertama yang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya adalah kita mempersiapkan 5 menit yang berkesan atau pembukaan yang sangat baik. Karena 5 menit atau kesan pertama presentasi kita itu akan menentukan keberhasilan presentasi kita dari awal sampai akhir. Bagaimana audien mau dan berminat, tertarik dengan presentasi kita ditentukan dari 5 menit pertama. Maka pastikan 5 menit pertama kita adalah 5 menit yang berkesan, yang menggugah, yang mampu menarik perhatian audiens. Jangan sesuatu yang malah membuat audiens itu malas, lemes, tidak tertarik. Jadi siapkanlah pembukaan yang sangat berkesan. Lalu tiba saatnya kita membuka presentasi. 5 menit presentasi awal itu sebagai pembuka sangat menentukan. Maka siapkanlah sesuatu yang sangat menarik di awal presentasi kita. Beberapa yang bisa kita lakukan ya ketika membuka presentasi, kita bisa membukanya dengan sesuatu yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya misalnya ya. Atau apa yang akan terjadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita menyampaikan sesuatu hal yang itu menarik bagi audiens, misalnya terkait dengan kegunaannya, bisa kita sampaikan. Ya, apa kegunaan dari materi ini? Jadi orang biasanya akan menjadi lebih tertarik kalau tahu kenapa dia harus melakukan itu. Ya, ketika dia tahu apa kegunaannya, orang akan lebih tahu atau lebih tertarik untuk menggunakannya. Tapi kalau orang nggak tahu apa gunanya, biasanya orang nggak tertarik untuk menggunakannya. Makanya penting dalam presentasi kita kaitkan materi yang kita sampaikan itu dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan realita kita sehari-hari atau para audiens. Ya. Selanjutnya kita bisa sampaikan tujuan dan sasaran dari presentasi ini, sehingga ini akan tertanam dalam pikiran audiens atau forum bahwa presentasi ini sudah kebayang di mereka nanti ujungnya akan seperti ini, harusnya akan mencapai ini, harusnya akan menjelaskan ini dan seterusnya. Nah itu akan memandu alam pikiran audiens ketika kita menyampaikan tujuan dan sasarannya. Tapi kalau enggak, maka bisa jadi sepanjang sesi presentasi audiens itu hanya menebak-nebak, mengira-ngira ini apa, lanjut hubungannya apa dengan yang tadi sebelumnya, dengan slide sebelumnya. Lalu nanti kira-kira dia akan sampaikan apa lagi, terus bertanya-tanya. Tapi kalau sudah dijelaskan dari awal apa tujuannya, apa sasarannya, bagi audiens bisa jadi mudah mencernanya dan dia bisa lebih dalam menyelami materi yang kita sampaikan. Karena dia tahu, oh harusnya seperti ini. Apalagi kalau dia sudah punya pengalaman. Dia akan mampu memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, libatkan audiens dalam topik sesegera mungkin. Nah ini kalau dalam forum langsung, boleh kita berikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, mungkin boleh dalam bentuk langsung pertanyaan. Atau ada yang ingin memberikan tanggapan. Ketika kita sudah menyampaikan satu bagian, nah ini karena kita bentuknya jarak jauh ya, saya mengirimkan screencast ini, saya nggak bisa meminta teman-teman semua memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan ya. Nah paling setelah dari sini baru teman-teman akan memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban apa dari pertanyaan yang saya berikan. Tapi kalau dalam kelas langsung selesai dari satu slide atau 2 slide, kita bisa munculkan satu pertanyaan. Misalnya ketika selesai bicara tentang tujuan dari presentasi interaktif, saya bisa mengajukan pertanyaan. Adakah manfaat dari presentasi interaktif yang belum tercakup dari tujuan yang akan saya sampaikan?
Oh misalnya ada ya dari teman-teman merasakan sepertinya masih ada bagian yang belum tercover. Kenapa presentasi interaktif itu penting? Nah itu kan jadi muncul ketika saya lanjutkan pertanyaan. Nah ini juga bisa kita lakukan. Kita dilibatkan sesegera mungkin, dilibatkan di awal presentasi sangat mungkin juga ya. Kita membuka presentasi kita dengan pertanyaan. Nah itu sudah melibatkan. Jadi dari awal audiens sudah terlibat dengan presentasi kita, dan itu sebuah proses yang sangat powerful sekali ya. Jadi sebuah modal yang sangat berharga bagi seorang presenter ketika audiensnya mau terlibat ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, bangun kepercayaan audiens ya dengan menjelaskan manfaat materi ya, manfaat dari apa yang kita sampaikan. Kepercayaan itu maksudnya gini, mereka merasa ini sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga dia mau mendengarkan ya, atau mereka percaya bahwa materi ini bermanfaat ya. Bangun itu. Jadi jangan justru direndahkan atau dikucilkan kepercayaannya dengan bilang oh ini sebenarnya materi yang gak terlalu penting. Nah kalau di awal kita sudah menyatakan sebenarnya ini materi gak terlalu penting ya, tapi kalau mau dengarkan barangkali ada manfaatnya. Nah itu jangan, itu meruntuhkan kepercayaan. Ketika kita sudah menyampaikan itu dalam forum komunikasi presentasi kita, orang sudah malas mendengarin ya, ini kayaknya gak bermanfaat ya. Yang menyampaikan aja tidak yakin bahwa ini bermanfaat ya. Bangun kepercayaannya ya. Yang kelima, pastikan audiens menyadari bahwa Anda atau presenter memegang kendali, bahwa Andalah rajanya, Andalah panglimanya di forum itu, di ruangan itu ketika sesi presentasi. Dan Anda, si presenter juga harus merasakan itu. Maka kita harus menguasai dan tanda kutip ya segala sudut ruangan itu ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Siapa yang menyimak, siapa yang tidak. Ya. Dan kita harus merespon. Ya, merespon ketika ada yang kemudian kurang menyimak, apa respon kita? Ya. Atau ketika audiens sudah mulai berisik, ya, mungkin pernah kita mendengar ada presentasi lalu yang audiensnya, forumnya berbicara sendiri, kita harus ada langkah-langkah antisipasinya. Ya, beberapa langkah mungkin bisa diambil dengan meminta diam orang-orang yang berbicara, atau kita menghentikan pembicaraan kita sejenak, kita diam sampai kemudian semua orang berdiam. Ya, sebagai semua orang terdiam, bahwa kita sedang mengkondisikan agar semuanya diam. Nah, itu bisa kita lakukan juga, bahwa kita yang mengendalikan forum ini, bahwa kita lah yang berbicara dan mempersilahkan siapa yang berbicara ya, sebagai seorang presenternya. Selanjutnya juga kita perlu terbuka ya mengenai diri kita. Ini dalam kaitannya dengan materi yang kita bahas, kita sampaikan ya. Ini jika diperlukan. Misalnya kita akan bicara tentang dampak psikologis penggunaan gadget. Maka perlu kita menceritakan latar belakang pendidikan kita, bahwa saya dulu kuliah di jurusan apa yang itu menunjukkan relevansi dari materi yang kita sampaikan dengan latar belakang pemahaman kita, latar belakang keahlian kita dalam konteks materi yang kita sampaikan. Oh ternyata kuliahnya psikologi, yang presentasi adalah seorang psikolog. Maka audiens akan lebih yakin, akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan. Jadi dibanding kita tidak terbuka atau kita justru menyampaikan sesuatu yang tidak mendukung. Kita berbicara tentang tema psikologi lalu menyampaikan bahwa sebenarnya saya nggak pernah belajar psikologi. Ini saya dapat dari literatur, saya baca dari internet. Nah itu tidak bisa dipercaya ya. Itu kurang kuat nanti dalil-dalil atau argumentasi yang disampaikan ya, karena disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya. Nah dalam konteks terbuka ini adalah untuk membangun materi atau bahan presentasi kita di forum itu bisa diterima dengan baik. Selanjutnya juga kita perlu memastikan audiens mengetahui bahwa kita adalah presenter yang senang. Ya. Itu penting untuk menyampaikan bahwa saya senang berada di sini, saya senang untuk bisa berbagi. Ya mungkin ya suatu ketika di antara kita ada yang menjadi narasumber, ya pembicara atau presenter sebuah kegiatan.
itu penting. Kita pernah mendengar mungkin ya seorang pembicara menyatakan senang sekali saya bisa berbagi. Itu bagian dari untuk membuka perasaan. Ya ketika si presenternya, narasumbernya, pembicaranya menyatakan senang, itu bagian dari mengkondisikan audiens juga senang. Dia merasa dihargai. Wah, dia senang ketemu saya. Dia senang ketemu kita semua. Maka perlu untuk kita memastikan bahwa kita senang hadir dalam forum tersebut. Nah, selanjutnya ya, kalau secara alur nanti setelah pembukaan kita bisa masuk ke inti materi atau inti pembahasan yang kita presentasikan, baru nanti di bagian akhir kita menyampaikan materi penutupnya ya. Di tengah-tengah itu kita akan melakukan transfer knowledge, transfer informasi dalam bentuk komunikasi presentasi tadi ya, di pembukaan, di isi penyampaian maupun di penutupan. Nah, selama sepanjang presentasi itu, penyampaian informasi itu, penyampaian bahan pokok bahasan presentasi itu perlu kita memegang kendali untuk meraih atensi para audiens. Audiensnya mau memperhatikan kita. Nah, beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan perhatian dari forum, mendapatkan perhatian dari audiens adalah diantara yang satu, berikan tujuan, berikan reward pada orang yang berpartisipasi. Ya, reward itu akan membuat orang senang. Sekecil apapun itu presentasinya, partisipasinya. Dengan bertanya misalnya, ya, ketika melakukan pertanyaan, kita bisa sampaikan terima kasih, pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan sangat bagus. Wah, hebat. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, bentuk reward itu atau pujian itu akan membuat orang merasa senang, merasa dihargai. Akan berbeda ya, ada yang memberikan tanggapan, oke, silakan selanjutnya siapa yang akan memberikan tanggapan. Padahal orang yang memberikan tanggapan sebelumnya itu sudah berpikir keras ya, idenya apa, gagasannya ingin dia sampaikan, tapi tidak mendapatkan respon apa-apa. Nah, itu tidak membuat orang mau berpartisipasi sehingga nanti forum presentasinya menjadi tidak interaktif ya. Jadi berikan reward, berikan pujian tulus kepada audiens ya. Nah, pujian atau reward yang tulus yang wajar-wajar saja gitu ya. Nggak perlu yang berlebihan, yang lebay gitu ya, yang alami saja. Wah, keren, makasih, bagus, bisa seperti itu ya. Nggak perlu sesuatu yang lebih berlebihan banget ya. Wah, keren banget, ini kayaknya adalah pendapat yang paling penting, paling keren sedunia yang pernah saya dengar. Wah, itu kan terlalu berlebihan mungkin ya, tapi yang biasa-biasa saja ya, sehingga orang merasa juga dihargai secara wajar ya. Kalau berlebihan mungkin orang akan merasa lebay banget sih, ini berlebihan, dan tidak bisa jadi ya, dia tidak nyaman menerima reward itu ya, atau pujian itu. Selanjutnya kita bisa juga melakukan mengajukan pertanyaan ya, retorik ya, atau retorikal. Pertanyaan retorik itu apa sih? Pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya. Ya, misalnya, apa iya orang yang datang ke sebuah forum itu sebenarnya ingin membuat kekacauan misalnya ya? Tentu tidak kan, misalnya itu. Jadi yang kadang itu dijawab sendiri sama presenternya. Tapi pertanyaan itu penting kita ajukan, kita lontarkan, kita sampaikan kepada forum supaya forumnya berpikir. Nah, jadi kalau audiens sudah berpikir, forum sudah berpikir, maka proses presentasi kita itu sudah masuk, sudah diterima. Ya, jadi perlu kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan retorik, ya, pertanyaan-pertanyaan retorikal yang sifatnya sebenarnya mengajak kita berpikir. Ya, misalnya dalam tadi konteks membuat persiapan. Persiapan itu penting ya untuk memastikan presentasi kita berhasil. Apa iya ada di antara kita yang mau presentasinya gagal? Nah, itu kan adalah bentuk salah satu contoh pertanyaan retorikal. Ya, tentu tidak ada yang mau bahwa presentasinya gagal. Ya, tapi dengan pertanyaan itu membuat kita berpikir bahwa melakukan persiapan atau prakondisi sebelum presentasi itu adalah satu yang penting. Oke, saya lanjut lagi ya. Selanjutnya menceritakan pengalaman pribadi yang traumatis atau yang dramatis yang berkaitan dengan pokok bahasan. Cerita tentang corona misalnya. Wah, kebetulan saya sempat dapat status ODP, PDP. Wah, ceritakan dengan heroik. Itu membuat orang tertarik. Ya. Bisa kita raih perhatiannya dengan menyampaikan sesuatu yang dramatis, yang heroik.
yang traumatis mungkin ya. Wah, buat orang itu ya. Jadi karena orang biasanya mudah tersentuh gitu ya. Apalagi sesuatu yang sangat dramatis yang menyentuh, sedih, itu buat orang menyimak ya. Itu bisa juga kita siapkan sehingga audiens bisa tertarik perhatiannya ya. Selanjutnya memberikan definisi yang tidak golib ya, definisi yang tidak apa ya, definisi yang tidak polos lah gitu ya, tidak polos, tapi berikan definisi yang menarik ya, komprehensif ya. Jadi nggak definisi yang wah datar-datar aja, tapi berikan definisi yang unik ya, definisi yang membuat si audiens itu berpikir ya. Banyak itu ya, dalam menulis buku kadang-kadang juga orang membuat tulisan-tulisan atau judul-judul yang unik, yang provokatif gitu ya. Apa misalnya ya, kiat menjadi miliarder dalam sepekan. Wah itu kan sesuatu yang bombastis gitu ya, itu perlu dilakukan. Sebagai contoh aja itu ya. Selanjutnya kita juga bisa mengutip pendapat orang bijak ya dalam bentuk quotes ya, bisa kita lakukan. Atau bisa melakukan juga pertanyaan misterius ya, yang membuat orang berpikir. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, bisa kita lakukan juga. Lalu hal lain lagi yang bisa kita lakukan, bisa melakukan humor ya, menyisipkan humor, memberikan lelucon ya, sederhana, yang itu kaitannya sama pembahasan, ada hubungan dengan pembahasan ya. Itu bisa menghangatkan suasana dan mencairkan suasana ya, sehingga tidak tegang forum presentasinya, bisa kita lakukan ya. Ada jokes ringan yang kita tampilkan ya, sehingga audiens merasa ada relaksasinya ya, nggak tegang dengan presentasi yang kita sampaikan ya, ada lucu-lucuan segar ya yang kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah hal yang harus dihindari dalam presentasi interaktif khususnya ya, dalam presentasi interaktif, hal-hal berikut ini adalah harus kita hindari, jangan sampai terjadi dalam presentasi kita. Karena kalau terjadi, presentasi kita menjadi tidak efektif dan tidak tercapai tujuannya. Apa saja? Yang pertama, jangan memulai dengan permintaan maaf. Di awal tadi saya sempat ceritakan, kita harus membangun kepercayaan atau mendapatkan kepercayaan dari audiens, dari forum. Jangan meruntuhkan kepercayaan audiens, forum. Salah satu yang bisa meruntuhkan atau merusak kepercayaan forum terhadap presentasi kita atau kepada kita sebagai seorang presenter adalah kita menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu baik, dapat pahala ya. Masya Allah dapat pahala, maaf, dapat pahala ya, kayak film Bajuri itu ada seorang ibu yang dikit-dikit maaf itu bagus ya. Tapi kalau dalam konteks tertentu, diantaranya dalam konteks presentasi, itu bisa merusak. Kita membuka presentasi kita dengan perkataan maaf, ini saya sebenarnya bikin materinya agak mepet nih, baru tadi pagi. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Nah itu kita sudah memasang standar yang rendah dalam perspektif atau ekspektasi audiens, ekspektasi forum. Jadi kita sudah memasang si forum itu, ekspektasi forum itu jangan tinggi-tinggi, bahwa nanti presentasi kita ini akan banyak kekurangannya. Jadi langsung sudah tertanam di benak audiens itu, ini presentasi ala kadarnya yang dibikin dadakan, nggak bagus, jelek gitu ya. Nah kalau itu sudah terjadi, jangan harap kita bisa mendapatkan atensi, bisa mendapatkan perhatian. Mereka mau memperhatikan, mau mendengarkan, apalagi mau terlibat. Tidak mau, karena mereka sudah di setting dalam pikirannya bahwa ini presentasi yang ala kadarnya, presentasi yang banyak kekurangannya, dengan pernyataan permohonan maaf kita tadi. Jadi kalau bisa, walaupun kurang, percaya diri, ya nanti sampaikan ketika memang ketahuan kurangnya gitu ya, atau terlihat kekurangannya. Kalau enggak, percaya diri saja gitu. Kita nggak tahu juga bagaimana pikiran audiens. Jangan-jangan menurut kita kurang, ternyata menurut audiens itu sesuatu yang sudah bagus sekali. Jadi hindari menyampaikan permintaan maaf yang itu justru bisa merendahkan diri kita dan apa yang akan kita presentasikan. Itu ya. Misalnya kita sampaikan, mungkin maksudnya baik, ingin merendah ya, asal jangan berlebihan saja gitu ya.
Kita menyampaikan, baik saya akan menyampaikan sesuatu sedikit saja ini, nggak banyak ya, yang sebenarnya ini sudah sehari-hari kita bahas dan teman-teman semua juga mungkin sudah membaca. Nah itu kan sebenarnya merendah, tapi secara tidak langsung kita men-setting pikiran audiens itu untuk jangan terlalu berlebihan, atau bukan berlebihan ya, sangat rendah, untuk memaklumi bahwa apa yang kita sampaikan itu nggak penting, apa yang kita sampaikan itu banyak kurangnya ya. Kalau bisa nggak seperti itu ya, kalau ada kurangnya ya nggak usah digituin juga, itu sama kita merendahkan diri kita sendiri juga ya, dan akhirnya berdampak presentasi kita menjadi tidak menarik, tidak interaktif, tidak ada yang mau terlibat. Berikutnya juga harus dihindari adalah jangan memberikan hormat yang berlebihan ya kepada audiens yang ada dalam forum kita. Lebay misalnya, wah ini adalah ketua organisasi yang bagus, hebat sekali, apa yang saya sampaikan ini saya dapatkan dari beliau, seperti apakah yang beliau katakan semuanya beliau gitu ya, sehingga nanti terkesannya apa yang kita sampaikan tuh kosong, semuanya dari orang tertentu yang kita hormati sekali ya. Pemberian hormat yang berlebihan juga akan membuat, balik lagi, meruntuhkan reputasi kita atau kepercayaan diri kita di hadapan audiens. Kalau bisa hindari, berikan penghormatan sewajarnya saja ya. Misalnya yang saya hormati Bapak Menteri, misalnya jika ada menteri yang hadir dalam presentasi kita misalnya ya, bisa kita sampaikan ya, terima kasih sudah hadir, ini sebuah kehormatan bagi saya. Itu cukup menurut saya, sudah lebih dari cukup ya. Dan pernyataan yang cukup itu juga akan memberikan kesan terhormatnya diri kita, bahwa kita menghormati orang lain yang punya posisi atau jabatan tertentu, tapi kita juga menghormati dengan batas yang wajar, karena kita juga menempatkan diri kita pada posisi yang tepat gitu ya. Berikutnya, jangan katakan betapa sulitnya ya kita menyusun materi ini, bahan presentasi ini. Ini adalah materi yang susah buat saya. Nah itu kan sebenarnya istilahnya itu dapur kita susah, atau wah saya kesulitan nih pada saat menyusun bahan presentasi ini, saya kesulitan mencari bahan. Itu biarlah menjadi penderitaan kita ya, dalam tanda kutip, atau menjadi ya suka duka kita gitu ya. Ketika sudah sampai ruang presentasi, kita sampaikan, kita harus berikan yang terbaik. Yang kita harus pikirkan adalah apa yang kita sampaikan mengena dalam pikiran audiens, dalam pikiran forum, dan berkesan. Ya, bisa mungkin ya ada kalanya ketika memang ternyata di akhir sesi presentasi para audiens merasakan ini presentasi bagus banget, ya, berkesan banget bagi audiens, ya kita bisa tambahkan kesan itu, ya sebagai bentuk merendah kita sampaikan sebenarnya ini saya membuatnya juga agak susah payah gitu ya, kesulitan juga ya, jadi sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu ya, itu nggak apa-apa ya, disampaikan ketika si audiens sudah memberikan respon bagusnya gitu. Kalau belum jangan ya, nggak perlu disampaikan, itu rahasia pribadi saja ya. Kemudian juga jangan mengulangi judul atau bagian-bagian tertentu yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi diulang-ulang ya. Jadi audiens itu secara pikirannya ingin lanjut ke bagian berikutnya, ke pembahasan selanjutnya. Jangan lagi kita ulang lagi bagian awal dulu. Mengulang-ulang bagian-bagian tertentu penting kita lakukan untuk mengingat atau mengkorelasikan, mengaitkan materi yang kita bahas atau yang sedang kita sampaikan. Ya, pada bagian ini misalnya saya mengulang lagi bagian tujuan, saya mengulang lagi tentang pengertian, sehingga kita di-recall lagi, ingat lagi, penting. Tapi jangan diulang-ulang berlebihan, secara berlebihan ya. Namanya berlebihan itu tidak baik ya. Akhirnya membuat presentasi kita jadi garing dan membosankan, karena yang disampaikan itu aja gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung keberhasilan presentasi kita ya. Beberapa ide-ide agar presentasi kita berhasil atau menarik. Di antaranya pertama, sajikan fakta dan data statistik. Wah, itu membuat orang senang, suka. Karena yang disampaikan sesuatu yang ilmiah, rasional, ada datanya, ada buktinya, sudah terjadi ya, bukan angan-angan atau sebuah wacana, enggak. Ini nyata, ini datanya, ini faktanya. Ya, itu perlu kita sampaikan. Data dan fakta itu akan menarik. Yang berikutnya, kesaksian dan komentar para pakar atau orang lain. Kita bisa kutip. Ya, ketika menyampaikan sebuah tema tertentu, kita ambil kutip-kutipan
orang-orang yang memang kredibel dalam pembahasan topik tersebut, apa komentar mereka. Kalau syukur-syukur lebih bagus lagi orang yang sangat komentarnya itu, kesaksian itu sangat spesifik terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kita misalnya melakukan sebuah riset atau sebuah kegiatan di suatu tempat di waktu tertentu, lalu di sana ada tokoh yang kemudian memberikan respon atau testimoninya. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Ya, kita cantumkan kesaksian atau komentar para tokoh itu ya. Bisa dalam bentuk kata-kata teks dalam slide atau video ya, bisa juga. Bisa kita tambahkan juga dengan pengalaman, insiden atau peristiwa-peristiwa yang penting terkait dengan pokok bahasan yang kita sampaikan. Berikutnya contoh-contoh. Nah, ini penting dalam presentasi, dalam menyampaikan gagasan akan lebih mudah dengan contoh-contoh. Ya, bagi audiens mudah dipahami ketika ada contoh-contoh yang disampaikan. Berikutnya lagi juga bisa kita lakukan dengan memasukkan unsur-unsur sejarah, historis, atau unsur-unsur analogi, perumpamaan. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Ya, melakukan presentasi ini seperti kita menyajikan hidangan misalnya. Itu kan analogi bisa ya. Hidangan itu ada pembuka, ada isi, ada penutup. Pembukanya apa? Yang ringan-ringan. Jadi kalau memberikan pembukaan dalam presentasi jangan langsung yang berat-berat. Yang ringan-ringan. Ya, buah mungkin atau dessert yang manis-manis atau snack-snack ringan. Ya, atau minuman itu ringan. Ya kan? Nah, itu teknik. Itu kan analogi. Ketika menyajikan sajian buat tamu pada orang, makanan ringan dulu, baru makanan isi yang berat-beratnya ya. Yang bakar mungkin kambing guling dan seterusnya, yang berat-berat itu bagian isinya. Itu analogi kan. Lalu penutupnya yang ringan-ringan lagi, ya kan? Seperti itu analogi. Atau histori, sejarah presentasi misalnya, atau sejarah apa terkait dengan pokok bahasa yang kita sampaikan. Itu menarik juga ya idenya ya. Nah, bisa juga kita melengkapi presentasi kita dengan praktek atau peragaan atau simulasi, bahasa lainnya role play dan seterusnya. Bisa kita lakukan ya, dipraktekkan. Belajar dengan mempraktekkan itu memberikan retensi yang lebih tinggi dibandingkan hanya diceritakan ya. Makanya nanti ini akan kita praktekkan juga nih dalam presentasi tugas kelompok ya. Nanti di akhir ujian, sebelum ujian akhir semester kita akan ada tugas presentasi kelompok. Nah, itu sekaligus praktek dari kemampuan presentasi interaktif. Oke ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu dipahami presenter. Ya, sebagai seorang presenter kita harus memahami pertama menangkap minat seluruh audiens. Ya, ada istilah namanya engagometer. Ya, engagometer itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengukur seberapa tertarik, seberapa ingin terlibat, ingin memperhatikan para audiens terhadap apa yang kita presentasikan. Nah, maka kita harus pandang tuh ya, liatin. Jangan presentasi ngeliatnya ke slide, ngeliatnya ke layar, dan itu membelakangi audiens. Maka kita nggak tahu siapa yang terlibat. Nah, yang baik itu adalah kita melampaikan presentasi, menatap semua audiens kita, tatap matanya. Kalau bisa berjalan, dekati, berikan pertanyaan, berikan kesempatan bertanya. Nah, itu bagian dari audiens bisa terlibat, yang menyiapkan informasi agar dapat mengikutinya ya. Terus penting juga kita paham audiens itu mampu menyadari harapan penyaji. Ya, jadi paham ya bahwa materi ini nanti tujuannya ini. Nah, ketika audiens menyampaikan iya, alhamdulillah. Jadi mereka tahu tujuan dari presentasi apa. Nanti di akhir mereka bisa sama-sama mengevaluasi presentasi ini sudah mencapai tujuan yang disampaikan di awal atau enggak ya. Itu penting untuk dipahami oleh presenter. Lalu yang terakhir, membantu audiens untuk mewujudkan suasana belajar yang positif dan kondusif. Nah, perlu juga dalam presentasi itu membuat suasana yang kondusif. Suasana yang nyaman. Jangan bikin suasana yang horor. Ya, ada yang presentasi dikit-dikit bertanya dan nunjuk. Oke, silakan. Kamu jawab nomor 1. Kamu apa makna dari presentasi? Coba kamu selanjutnya apa arti interaktif? Coba kamu jelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam presentasi misalnya. Pertanyaan terus ya. Ini presentasi atau ujian ya. Jangan sampai membuat suasana yang gak nyaman. Akhirnya mereka bukan berpikir untuk mencerna, tapi berpikir untuk mencari jawaban. Nah, hindari ya. Jadi jangan hindari terlalu berlebihan memberikan pertanyaan ya.
tapi berikanlah suasana yang nyaman. Termasuk diantaranya beberapa pakar menyampaikan dalam konteks diskusi yang dalam dan nyaman, yang kondusif, yang setiap orang merasa nyaman, tidak tertekan, berikan pertanyaan itu secara terbuka, dalam artian siapa saja boleh menjawab. Siapa yang ingin menjawab silahkan. Tidak perlu ditunjuk, karena menunjuk itu bisa memberikan efek psikologis yang kurang baik. Ada yang tertekan, ada yang tidak siap, ada yang mungkin tidak mau menjawab, ada yang tidak tahu, dalam artian tidak bisa menjawab. Ketika itu terjadi mereka malu. Nah, secara tidak langsung bisa merendahkan mentalitas audiens kita. Ya. Jadi pertama berikannya secara terbuka. Oke, siapa yang ingin menjawab? Siapa yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, baru boleh dengan teknik-teknik tertentu. Ya, teknik tertentu. Misalnya, saya mau yang datang terakhir, misalnya. Saya mau yang duduk di belakang. Atau silakan dari baris depan nih siapa yang mau, dari baris tengah. Nah, tidak spesifik. Ya, tidak ada tendensi tertentu. Ya. Kalau nggak bisa nanti bisa beberapa teknik-teknik namanya cooperative learning. Ya. Oke, kalau begitu silakan berdua peer ya untuk diskusi, nanti masing-masing peer atau kelompok misalnya sampaikan gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai juga tekniknya ya. Baik, selanjutnya karena sesi kita ada interaktif melibatkan audiens, melibatkan peserta forum diskusi atau forum presentasi kita harus undang mereka untuk terlibat, menyampaikan gagasannya atau bertanya. Nah, salah satu teknik yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu menjadi sesuatu yang penting dalam presentasi interaktif. Baik pertanyaan yang datang dari presenter, dari penyaji, maupun pertanyaan yang datang dari audiens atau dari orang yang mendengarkan presentasi. Itu perlu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus atau pertanyaan efektif itu akan membantu kita mencapai tujuan presentasi kita. Ya, jadi pertanyaannya tidak menyebabkan pembahasan itu menjadi melebar kemana-mana ya. Oke ya, kita lanjut. Kita akan lihat ya konteks bertanya dalam konteks presenter maupun konteks yang mendengarkan presentasi atau audiens. Nah, ini kalau dalam konteks presenter bertanya itu menjadi penting karena pertanyaan itu akan menjadi sebuah pendahuluan, pengantar bagi presenter kepada audiens untuk berpikir atau memikirkan tema yang akan disampaikan. Jadi sehingga istilahnya itu atmosfernya disamakan dulu ya, iklimnya atau persepsinya disamakan dulu dengan memberikan pertanyaan ya. Misalnya dengan tentang definisinya. Oh, definisi tentang bahagia kita udah sama nih. Kalau ternyata definisinya nggak sama, nanti bisa jadi ada gap antara apa yang kita sampaikan ya. Misalnya kita presentasi tentang tema kebahagiaan. Ternyata makna bahagianya beda antara kita dengan audiens. Nah, biar sama kita bisa lakukan dengan memberikan pertanyaan. Apa sih makna bahagia misalnya? Nah, itu kan bagian dari pengkondisian ya, dan itu menghantarkan pembahasan kita, pokok bahasan kita. Selanjutnya kita juga dapat melakukan upaya peningkatan aktivitas pembelajarannya atau penyajian dengan memberikan ilustrasi. Ya, tadi ilustrasi dengan analogi itu juga bisa memudahkan. Nah, pertanyaan juga bisa kita lakukan untuk memberikan ilustrasi. Nah, bagi presenter bertanya juga menjadi penting karena itu membuat kelas menjadi dinamis. Ya, menjadi interaktif karena dengan pertanyaan itu membuat audiens terlibat. Ya, forum atau peserta presentasi ada yang mau menjawab atau memberikan tanggapan, ya. Jadi penting bagi presenter bertanya itu penting, ya. Jadi jangan kalau ketika presentasi kita tidak memberikan pertanyaan, tidak mengajukan pertanyaan, maka kalau itu terjadi ya kita sudah dikatakan tidak melakukan presentasi interaktif, ya. Selanjutnya yang keempat, penting juga kita mengetahui daya serap audiens atau kelas. Ya. Bisa dilakukan prakondisi sebelum kita melakukan presentasi, kita cek dulu siapa audiens dari presentasi kita. Ya, dari situ kita lihat profilnya, kira-kira bisa nggak menangkap apa yang kita sampaikan. Oh, ternyata presentasi audiens saya ini anak-anak SD. Oh, berarti saya harus menyesuaikan pembahasannya ya, kata-kata yang saya pilih, slide-nya, bentuk slide dan seterusnya harus disesuaikan. Karena ini terkait dengan daya serap audiens.
oh peserta audiens saya adalah para akademisi, maka saya harus menyiapkan teori-teori misalnya. Ya, itu sangat akan berpengaruh ya. Selanjutnya, bertanya bagi audiens atau bagi forum itu punya beberapa maksud. Pertama, mendapatkan informasi tambahan. Jadi diberikan kesempatan ingin bertanya jika ada yang masih kurang, dia merasa ini belum lengkap materinya atau ada informasi yang belum dia pahami ya. Dia membutuhkan informasi tambahan ya. Nah, silahkan mereka mengajukan pertanyaan. Berikutnya juga bisa dilakukan bertanya itu oleh audiens itu untuk menghilangkan keraguan. Dia sudah tangkap materinya, maknanya, tapi dia khawatir salah. Nah, dia akan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi penting juga bagi kita untuk membuat atau menyediakan sesi pertanyaan agar audiens tidak ada lagi keraguan. Ya, hal-hal yang belum yakin dia pahami dengan baik, dia bisa langsung tanyakan di forum tersebut. Ya. Lalu bertanya bagi audiens juga maksudnya adalah untuk sekedar memberikan komentar, ingin memberikan tanggapan. Ya, barangkali dia punya pengalaman sebelumnya, ya terkait dengan apa yang kita sampaikan, atau ada ketertarikan tertentu dari apa yang kita sampaikan, lalu dia berkomentar. Itu sebuah anugerah, ya, karena dia akan menghidupkan forum presentasi kita. Berikan kesempatan itu kepada audiens untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya. Selanjutnya, ketika audiens bertanya itu atau menyampaikan pandangan itu juga bisa menjadi sebuah sarana sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang berbeda itu akan membuat pembahasan kita menjadi menarik, ya, akan menjadi lebih kaya. Lalu nyatakan juga dukungan yang terselubung. Maksudnya menyatakan dukungan terselubung itu kita berupaya ya, membantu para audiens itu bisa memahami. Atau kita setuju dengan pemahaman yang audiens tangkap, ya. Jadi menyatakan dukungan yang terselubung. Ya. Nah, sebaliknya dalam konteks audiens yang bertanya itu ada kalanya, ya walaupun bisa jadi dia bentuk ketidaksetujuan, tapi kebanyakan bertanya itu yang sifatnya konfirmasi sebagai bentuk persetujuan dari apa yang kita sampaikan. Persetujuan itu artinya setuju, gitu ya. Ya, sebagai bentuk dia setuju, dia ingin mendalami lagi dengan pertanyaan yang dia sampaikan itu. Lalu juga penting untuk memberikan apresiasi, ya. Tadi karena audiens yang bertanya itu dia ingin menghargai orang yang melakukan presentasi, ya. Sehingga pertanyaan itu adalah sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. Nah, karena bertanya itu menjadi penting dalam teknik presentasi interaktif, ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau perhatikan dalam konteks tekniknya, ya, caranya, teknik bertanyanya, ya. Teknik bertanya ada beberapa, ada dua. Pertama, teknik bertanya overhead question, dan kedua ada teknik bertanya dengan sasaran, ya. Yang pertama, overhead question itu adalah pertanyaan ditujukan secara umum, overhead, bebas aja gitu. Siapa aja boleh mungkin mengalaminya, siapa aja boleh berpendapat, bertanya, ya, dibebaskan, ya. Jadi pertanyaan yang sifatnya bebas, ya. Yang kedua, dengan pertanyaan yang bebas itu diharapkan ada volunteer yang bersedia, sehingga model bertanya, ya, kita memberikan pertanyaan secara bebas itu sebenarnya secara tidak langsung kita sedang membangun budaya inisiatif. Tidak ada yang menjawab karena terpaksa, karena disuruh, ya, apalagi dipaksa. Tapi inisiatif, muncul inisiatif, ya. Ya, dikit sedikit memang berproses. Awalnya ada orang yang nggak pernah bertanya atau nggak pernah menyampaikan pandangan. Tapi karena kemudian itu suasananya bebas, berpendapat atau enggak tidak menjadi sebuah kesalahan besar, suatu ketika semua orang akan merasa berpikir saya harus nyoba bertanya. Ternyata bertanya nggak apa-apa kok, ya. Ketika dia ikut menyimak dan kemudian muncul pertanyaan, dia akan bertanya dengan sendirinya, gitu ya. Tapi itu butuh proses, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, jika didominasi orang-orang tertentu yang bertanya atau berpendapat, nah kita bisa lakukan teknik-teknik antisipasinya, misalnya dengan oke, silakan yang belum, gitu ya. Atau saya ingin mendengar suara dari perempuan, saya ingin mendengar suara dari laki-laki karena kebetulan dari tadi belum, gitu ya. Atau saya mau mendengar pandangan dari orang yang belum pernah melakukan ini, ya. Apa yang kita presentasikan dia belum pernah, atau yang dari yang sudah pernah misalnya, itu bisa kita lakukan. Itu namanya overhead question, ya.
bebaskan saja dengan harapan ada inisiatif orang mau berpartisipasi. Nah kalau pertanyaan sasaran itu kita sudah spesifik ya, pertanyaan kita berikan tuh ditujukan pada orang-orang tertentu, langsung ya. Saya ingin bertanya nih kepada yang sudah pernah punya usaha nih, si A misalnya, itu langsung spesifik ya. Jadi pertanyaan sasaran. Nah itu ada kalanya membuat orang nggak nyaman, kaget tiba-tiba dia yang ditunjuk. Nah ya kan, kayak kita kalau ditunjuk suruh ngerjain soal ke depan kaget ya. Nah, ada kecemasan gitu ya. Nah tekniknya untuk pertama dengan sasaran itu lantarkan pertanyaan sesaat ya. Jadi keluarkan pertanyaannya dulu, baru sebut namanya. Ini penting. Jangan sampai kita menyebut namanya dulu baru pertanyaannya. Agak berbeda situasinya dan perasaannya itu beda. Rasanya tanda kutip rasanya beda. Kalau saya menyebutkan pertanyaan dulu baru nunjuk orang itu rasanya lebih dekat kepada rasa dites, diuji. Ya, saya pilih A gitu misalnya Ahmad ya. Jawab pertanyaan saya. Gitu. Lalu saya berikan pertanyaannya. Itu lebih terkesan saya sedang ngetes ya. Saya sedang memberikan, mungkin bisa mengarah pada hukuman dengan bentuk pertanyaan, menjawab pertanyaan. Tapi beda. Pertanyaan ini bentuknya sasaran, menyasar orang tertentu, tapi saya ajukan dulu pertanyaannya. Ya, misalnya saya tanya, ajukan pertanyaan adalah hal apa yang paling sulit yang saya lakukan kalau saya melakukan aktivitas presentasi. Nah, pertanyaan. Kita lempar dulu pertanyaannya, semua orang berpikir, oke, saya mau minta Abdul, kamu yang menjawab. Nah, itu kesannya tidak tendensius dibanding yang pertama tadi. Saya tunjuk orang dulu, Abdul, ini pertanyaannya. Nah, itu ngetes ya, jangan sampai kayak gitu. Lalu bisa juga sebutkan nama sesaat, bisa juga lontarkan pertanyaannya. Nah, ini kalau dibalik, tapi kesannya jadi ngetes sebenarnya. Tapi nggak masalah juga kalau itu bagian dari kuis, ya kita tanya pada orang-orang tertentu ya. Karena apalagi kalau kuisnya itu bagian dari penilaian. Nah selanjutnya kalau kita sebagai presenter kita juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Nah, penting bagi kita untuk bisa punya kemampuan merespon pertanyaan dengan baik, ya, menanggapi pertanyaan dengan baik, ya, memberikan jawaban dengan baik. Ada beberapa tekniknya, ya. Ada 4. Pertama, jika jawaban benar, misalnya kita memberikan pertanyaan dan jawabannya benar, sebagai bentuk apresiasi, ulangi jawaban tersebut dan berikan penguatan sebagai reward. Ya, jadi kalau jawabannya udah benar, ulangi dan berikan penguatan. Ya, berikan penguatan, tambahkan pembahasannya, sehingga orang itu merasa dihargai dan pendapatnya itu menjadi suatu pendapat yang penting sekali sampai kemudian ditambahkan. Ya. Jadi jangan kita kalau sudah memberikan pertanyaan lalu ada yang menjawab, oke, jawabnya betul. Selanjutnya saya mau buat pertanyaan kedua. Nah itu balik lagi itu jadi seperti kuis ya, seperti kuis tanya jawab. Tapi baiknya ditanggapi jawabannya, diberikan respon jawabannya. Itu ya. Nah yang kedua, jika jawaban sebagian benar, sebagian salah. Nah kita bisa memberikan reward pada bagian yang benar dan melengkapi bagian yang kurang. Ya. Misalnya, wah terima kasih, betul sekali. Ya, jawaban kamu betul sekali dalam konteks itu memang gini-gini. Tapi akan lebih baik kalau bagian ininya seperti ini. Jadi kita tambahkan juga hal yang masih salah. Ya, kita sampaikan itu kalau jawaban kamu tadi seperti itu bagus banget. Ini akan bisa teratasi. Tapi bagian ini seperti akan sulit teratasi karena menyangkut ini misalnya. Ya. Nah kita memberikan tanggapan, ya, berikan rewardnya sudah bagus dan lengkapi hal-hal yang kurang atau dirasa belum bagus. Yang ketiga, kalau pertanyaannya atau jawabannya tidak benar, nah itu jangan dikritik, boleh dijatuhkan. Dasar kamu emang nggak ngerti, kamu nggak mikir, seterusnya enggak. Semua orang bisa memahami dan semua orang bisa belajar. Jadi kalau yang belum benar, yang salah, jangan dikritik, bimbinglah untuk menemukan jawaban yang benar. Dikasih panduan, dia ajak berpikir lagi, ya, dikasih pertanyaan lagi yang sifatnya memandu dia untuk sampai kepada pertanyaan atau jawaban yang benar. Yang keempat, jika tidak ada yang menjawab, ya, jika tidak ada yang menjawab, ya tekniknya kalau memang kondisinya tidak kondusif bisa di skip, nggak masalah, dilewat saja, gitu ya. Nah,
bisa seperti itu, atau kita pakai cara lain. Mungkin nggak bisa menjawab, tidak mau menjawab kalau pertanyaan lisan. Coba secara tertulis. Silakan tulis jawabannya di kertas, kumpulkan. Nah, itu juga akan menjadi cara saja ya. Dan itu perlu juga untuk dilakukan. Nah, itu bagaimana kita menanggapi ya. Jadi menanggapi jawaban dari pertanyaan audiens atau kita ke audiens ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus perhatikan juga. Sesi tanya mengandung risiko ini nanti bisa dibaca saja. Mengandung risiko itu mengandung resiko itu tanya jawab yang sulit ya untuk bisa diselesaikan, misalnya mengarah pada debat atau diskusi panjang karena beda pemahamannya sangat jauh gitu ya, itu bisa jadi ya. Nah, kita harus hindari, atau kitanya nggak siap ya, atau karena keterbatasan waktu. Nah, itu harus dihindari ya. Kemudian upayakan dalam sesi tanya jawab seorang penanya dapat berdiskusi ya, dapat mendominasi diskusi. Jadi orangnya itu terus. Nah, itu harus dibuat variasinya. Kemudian berapa pertanyaan bersifat menguji. Nah, tadi ya, ngetes aja. Nah, itu jangan dilakukan ya. Kemudian beberapa orang tidak suka memberikan respon. Nah, jadi pasif aja gitu ya. Nah, itu juga jangan dipaksa ya. Lihat aja situasinya. Mungkin pada kondisi tertentu atau pada waktu tertentu akhirnya dia bisa berkomentar atau berpartisipasi juga dalam forum ya. Kemudian waktu tanya jawab selalu terbatas. Nah, ini sehingga kayak gitu ya, pertanyaan panjang, jawabannya panjang, harus dibatasi ya. Dan itu harus sadar, harus sudah sampai ke situ ketika kita menyajikan ya, sebagai pihak menyajikan. Nah, kemudian ada yang namanya mengandung resiko ya. Mengandung resiko itu mengajukan, jika peserta ada yang mengajukan pertanyaan balik pada si penanya atau memberikan komentar yang tidak bersifat menjawab ya, ini berisiko jadi debat ya. Si presenternya malah debat ya. Nah, ini jangan sampai. Terus melontarkan kembali pertanyaan itu kepada pembaca yang lain. Nah, ini juga harus dihindari, fatal. Saya sudah mengajukan pertanyaan A kepada si A, lalu saya ajukan lagi pertanyaan A kepada si B. Nah, kemudian jangan ya, yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi ya, sehingga tidak ada pengulangan pertanyaan, seolah-olah ini kayaknya nggak dengerin nih presenternya, kok yang tadi udah ditanyakan lagi gitu ya. Berikutnya melontarkan kembali pertanyaan itu kepada pembelajar lainnya yang diperkirakan dapat menjawab pertanyaan. Nah, artinya kita meneruskan pertanyaan itu pada audiens. Nah, itu juga teknik juga. Jadi nggak harus kita yang jawab. Jadi ketika ada pertanyaan bagus, penting, kita mau tahan dulu, kita mau dengar dulu dari diskusi, dari forum. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan, ada yang pengalaman ini, itu dan seterusnya. Sudah kaya baru kita bisa simpulkan atau kita tambahkan tanggapan yang dari kitanya ya. Yang ketiga, membimbing penanya untuk menyusun jawaban ya, menemukan jawaban ini penting juga. Jika dia sudah bertanya, kita pandu dia untuk bisa menemukan jawaban. Misalnya kalian bisa baca, cari itu di buku ini, download di artikel ini. Nah, itu kan panduannya untuk menemukan jawabannya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan mengandung risiko juga diantaranya adalah pertanyaan meminta sejawat atau kondisinya orang rekanan kita yang hadir di ruangan untuk membantu jawab jika ada. Nah, jangan. Jadi kalau misalnya kita ngisi training ada co-trainer, jangan kemudian co-trainernya itu disuruh jawab pertanyaan. Nah, itu berisiko. Nanti terjadi perdebatan antar trainer dengan co-trainer ya. Jangan sampai. Kemudian berjanji akan memberikan jawaban jika lain kesempatan ya. Ini adalah kasusnya kalau kita waktunya sudah kehabisan. Sampaikan, saya akan jawab mungkin nanti lewat WA, saya akan jawab lewat email dan seterusnya ya. Nah, lalu ini berapa kondisi-kondisi sulit yang mungkin terjadi, yang tadi ya bisa dibaca ya. Kemudian daya dukung dalam presentasi interaktif, nah ini mengacu pada modal yang kita miliki yang sudah Allah berikan kepada kita, modal fisik, modal pikiran, kognitif, dan juga konteks psikomotorik ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan ya, daya dukung dalam presentasi. Artinya gini, kalau audiens kita kebanyakan visual, mungkin kita banyakin gambar. Audiens kita lebih banyak mungkin yang detail-detail, ya kita mungkin bisa pembahasan yang detail-detail gitu ya, disesuaikan. Nah, beberapa yang bisa ditangkap juga adalah ekspresi wajah, suara ya, bahasa tubuh. Ini perlu diperhatikan, bisa dipelajari sendiri, dan banyak juga film-filmnya di YouTube ya, bagaimana presentasi dengan ekspresi wajah yang pas
gitu, yang tepat, tidak salah. Tidak manyun, yang tidak menakut-nakuti gitu ya. Ya, ekspresi wajah juga sama ya. Ekspresi suara, ekspresi tubuh. Oke. Demikian dari pertemuan ke-8 kita tentang teknik presentasi interaktif. Ya, harapannya beberapa teknik tadi bisa membantu kita meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan presentasi efektif ya, atau presentasi interaktif ya. Mulai dari hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dihindari, teknik bertanya, teknik menanggapi pertanyaan. Saya berharap ini praktikal, artinya selain didengarkan materi juga dipraktekkan nanti pada saat sesi-sesi presentasi yang teman-teman ikuti di berbagai mata kuliah. Demikian kuliah ke-8, mata kuliah keterampilan komunikasi dan kerjasama tentang teknik presentasi interaktif. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di learning site atau ke nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.